Halo para sahabat, Eh, saya ingin mengangkat satu topik yang berkaitan dengan vaksinasi di Indonesia ini. Karena itu saya akan mencoba mencari gambaran ya kepada suatu masyarakat. Nah, di sini adalah suatu masyarakat yang tergolong masyarakat yang miskin, begitulah ya, daerah kumuh ya. Nah, tapi begini saudara sekalian, menurut saya kita ini pada akhir-akhir ini mengalami suatu hal yang menurut saya menggembirakan, yaitu Indonesia ini dikenal atau dilihat oleh masyarakat di dunia telah melakukan suatu lompatan keberhasilan yang sebenarnya cukup mengagumkan ya. Kalau kita lihat data, ya data bergerak terus ya. Tapi waktu saya melihat data itu, Indonesia sudah nomor 5 terbaik di dunia dari segi jumlah orang yang bisa divaksin. Ya. Nah, itu suatu prestasi yang sangat menggembirakan menurut saya ya. Sehingga kita lihat sekarang semua laju dari pandemi ini cenderung menurun di tanah air kita ini. Nah, itu disebabkan antara lain karena pemerintah kita juga dengan hubungannya yang baik ya secara internasional, kita telah berhasil melakukan suatu diplomasi vaksin yang menurut saya cukup efektif, sehingga kita hampir tidak pernah kekurangan vaksin ya. Sehingga vaksin terus mengalir ya, dan bisa menyebar kepada masyarakat. Satu hal lagi yang menurut saya secara sosiologis sangat menggembirakan menurut saya adalah kebangkitan kegotong royongan bangsa ini ya. Jadi kita melihat kira-kira sebulan 2 bulan terakhir ini, rakyat Indonesia boleh dibilang telah mencapai suatu target-target yang sudah ditentukan ya mengenai vaksinasi di seluruh tanah air ini. Itu ternyata akibat dari adanya kegotong royongan. Jadi swasta juga ikut membantu, habis-habisan swasta ikut membantu. Bahkan tentara, polisi, relawan, termasuk dari universitas, para mahasiswa, mereka itu beramai-ramai membantu. Sehingga kita sekarang bahkan menamakan program vaksinasi kita itu dengan sebutan serbuan vaksin. Coba, artinya apa? Artinya kita betul-betul secara bersama-sama masif sampai ke seluruh pelosok-pelosok, bahkan dari rumah ke rumah ya, di pelosok-pelosok desa yang sangat terisolasi di Indonesia ini. Nah, serbuan vaksin. Nah, itu menunjukkan ya bahwa bangsa ini ternyata yang kira-kira 3 bulan yang lalu masih dikatakan merupakan bangsa yang sangat-sangat tertinggal ya dalam hal mengatasi pandemi ini, bahkan dikatakan kita ini akan menjadi bangsa yang diasingkan secara internasional sebab di sini ada COVID yang tidak mau pergi dari Indonesia ini. Jadi itu akan dihindari oleh masyarakat internasional. Ternyata tidak, saudara sekalian. Malah kita sekarang dianggap sebagai salah satu dari negara yang sudah bisa melewati masa-masa kritis. Kita tidak tahu dan mudah-mudahan tidak akan ada gelombang berikutnya. Tetapi pada
pada dasarnya saat ini itu yang terjadi. Nah, saya ingin mencoba melihatnya dari akar rumput ya. Itu tadi berita yang secara nasional. Sekarang saya mencoba melihat keadaan rakyat kecil lah ya di satu kelurahan, yaitu Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kampung ini termasuk kampung kumuh ya, bisa kita lihat ya di gambar seperti apa keadaan mereka. Dan kalau kita lihat data, Kelurahan Tanah Tinggi ini masuk ke dalam 25 kelurahan yang jumlah orang yang terpapar dan sebagainya itu termasuk tertinggi lah, zona yang merah lah ya, 25 yang tertinggi. Walaupun dari 25 itu dia nomor 20 gitu ya, jadi bukan yang paling jelek juga. Nah, maka saya mencoba untuk melakukan wawancara dengan beberapa orang. Ada 5 orang yang bisa saya wawancara. Ada tukang bakso, kemudian tukang bajai, kemudian penjual burung, kemudian seorang asisten rumah tangga, kemudian seorang tukang ya, tukang mebel gitulah. Nah, jadi dari apa yang saya tanyakan kepada mereka itu, saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana jawaban-jawaban mereka ya dari film di bawah ini. Ya, berapa kali? 1 kali. Untuk pencegahan jangan sampai kena COVID. Katanya ada yang kejang-kejang lah bikin vaksin, ada yang meninggal. Sebenarnya kalau ada penyelenggara vaksin, sebenarnya itu kalau kita jujur ada keluhan atau penyakit bawaan harus bilang, harus bilang. Kalau nggak bilang kan takutnya kayak begitu, Pak. Ada yang gatal-gatal, ada yang macam-macam sih keluhan. Pernah nggak kamu dengar? Pernah dengar dari sekian orang warga-warga sini, terus sama di YouTube lah yang sering saya lihat. Saya agak takut juga, tapi itu cuma hoax doang, Pak. Mungkin yang katanya vaksin kedua ada yang meninggal atau gimana, mungkin tubuhnya mungkin lemah kali. Berarti kamu nggak percaya bahwa itu berbahaya? Kalau menurut agama, Pak, sesuatu yang haram kalau buat pengobatan itu sah-sah aja. Kalau buat pengobatan, Loh, haramnya yang dari mana, Pak? Itu kalau seumpama memang dari BPOM bilang bagus ya bagus, Pak. Kalau kita kan percayakan sama pemerintah kan ada. Berarti percaya ya? Iya. Nah, saudara sekalian, dari apa yang kita lihat tadi, bagaimana jawaban-jawaban mereka terhadap pertanyaan saya, itu menurut saya sangat mengejutkan. Bahkan secara sosiologis ini mengejutkan. Loh, mengapa mereka bisa menjawab yang menurut saya jawaban itu suatu jawaban yang dalam tanda petik tidak terlalu saya harapkan bisa muncul dari mereka ya. Karena kan kita sering mendengar desas-desus bahwa di bawah itu, apalagi di daerah kumuh, wah itu agaknya
situasi vaksinasi ini tidak terlalu baik. Nah, tapi itulah yang terjadi. Nah, apa itu artinya? Jadi menurut saya, ini satu kabar gembira ya bagi pemerintah Indonesia termasuk masyarakatnya ya, atas capaian ini ya. Jadi rupanya mesin birokrasi kita itu ya, terutama di dalam menyelenggarakan vaksinasi ini boleh dinilai berjalan cukup baik ya, sampai di akar rumput ya. Jadi coba kita simak tadi, mereka mengatakan saya sudah vaksin Pak sampai 2 kali. Itu tukang bakso, tukang bajai. Bayangkan yang paling orang yang di bawah sudah komplit 2 kali, dan ketika ditanya tidak mengalami kesulitan yang berarti. Dari apa pengumuman yang diberikan oleh pemerintah pada tingkat komunitas, dan seringkali disebut peran RT RW masih ya, yang selama ini kita juga melihat bahwa RT RW itu perannya di masyarakat juga sudah mulai banyak dalam tanda petik secara sosiologis tidak memuaskan ya, tetapi ternyata mereka masih menyebut bahwa pengumuman itu dari Pak RT, Pak RW ya. Kemudian ketika kita tanya benarkah bahwa vaksin itu bisa berdampak tidak baik ya, berbahaya pada kesehatan dan seterusnya, kan yang sering kita dengar. Ternyata mereka mengatakan kalaupun itu ada dampak itu, paling cuma dampak kecil-kecilan setelah vaksinasi. Dia tidak percaya bahwa itu akan bisa menyebabkan suatu pengaruh yang serius terhadap dirinya ya. Sehingga, loh, kenapa kok kamu tahu itu? Iya, saya dengar dari, ada yang bilang dari televisi, ada pokoknya selalu menyebutkan pemerintah mengatakan begitu. Jadi berarti komunikasinya itu saya kira masuk juga kepada mereka, dan mereka tidak percaya kepada desas-desus yang mengatakan vaksin itu malah bisa berbahaya gitu ya. Nah, kemudian mereka itu juga mengatakan terus terang bahwa pelayanan ketika vaksinasi cukup baik ya, padahal ini tingkat yang paling akar rumput begitu. Nah, jadi saya menilai bahwa rakyat Indonesia ini sampai tingkat yang cukup bawah ternyata telah belajar sesuatu. Jadi ini ada proses belajar ya dari bangsa ini. Jadi kita sudah belajar sesuatu. Ternyata kalau kesadaran ya, itu yang waktu itu kita sangat inginkan adanya kesadaran dari mereka, nampaknya ada, walaupun kesadaran tentu tidak terlalu kuat, tetapi mereka mulai sadar. Misalnya, kenapa kok kamu mau diumumkan vaksin terus kamu berangkat juga? Wah, karena itu perlu Pak buat saya. Dia sadar, rupanya masyarakat kecil pun merasa bahwa kalau selama pandemi ini mereka sengsara sekali, tidak bisa bekerja dan segala macam. Waduh, mereka merasa ini saya harus mengakui bahwa virus itu memang ada dan membahayakan, dan saya memang harus vaksin supaya saya bisa selamat dari itu dan seterusnya. Ini ada kesadaran seperti itu ya. Nah, jadi bukan sekedar rasa takut kepada polisi atau kepada siapa saja yang bisa menakuti mereka. Tidak, mereka sadar saya harus vaksin. Kalau tidak saya sengsara sendiri dan keluarga saya, dan seperti itu. Itu mulai muncul. Jadi ada kepatuhan di sana. Dan bahkan mereka juga bisa menangkis hoax yang sering muncul ya. Seperti yang mengatakan bahwa vaksin bisa begini, bisa begitu, bahkan
vaksin itu haram dan seterusnya, mereka bisa menangkis hoax yang semacam itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya bangsa ini menurut saya sudah mengalami suatu proses pembelajaran yang memang tidak mudah, karena sampai baru sekitar 2-3 bulan yang lalu kita masih melihat bahwa masyarakat itu masih seperti tidak mengetahui masalah apa sebetulnya yang terjadi, gitu ya. Jadi dengan rupanya serangan yang terakhir kita alami sangat serius waktu itu telah membangunkan pada mereka bahwa korban-korban itu nyata, penderitaan itu nyata, dan tekanan ekonomi sangat nyata, gitu. Nah, mereka rupanya juga, dan ini pemerintah saya kira ya, juga sudah menyadari bahwa pendekatan yang bersifat komunitas itu memang rupanya strategis ya untuk masyarakat kita saat ini ya, dan mungkin terus selanjutnya juga. Dan ternyata memang seperti tadi saya singgung, kegotong royongan ini ya, ini yang saya kira menjadi satu faktor yang luar biasa, sebab pemerintah ternyata bisa menggalang ya kerelawanan dari banyak masyarakat di Indonesia, mulai dari perusahaan-perusahaan kelas-kelas yang atas, bahkan sampai kepada relawan-relawan di tingkat yang lebih bawah ya. Sehingga kita bisa menarik napas ya, ternyata suatu nilai yang penting di dalam Pancasila, kegotong royongan itu ternyata memang masih ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, dan ini banyak tidak terjadi di negara yang lain, gitu. Nah, jadi yang menggembirakan juga adalah rakyat kecil selalu masih menyebut pemerintah. Iya, pemerintah kan bilang begini Pak, pemerintah begitu. Jadi rupanya pemerintah ini pun masih mendapat kepercayaan ya dari rakyat kecil itu ya. Bahkan dibanding dengan institusi-institusi lainnya, mereka tidak menjawab misalnya, wah tokoh agama saya mengatakan begini, lalu sekolah mengatakan begini, organisasi tidak, tapi malah selalu pemerintah. Dan di situ terkait dengan pemerintah, RT RW masih sering juga disebut. Nah, jadi begitulah saudara sekalian, ini adalah satu berita dari akar rumput yang saya peroleh semacam itu. Jadi kita mengharap supaya keberhasilan ini bisa terus bertahan dan masyarakat kita bisa lepas dari pandemi ini dengan sesuatu kondisi yang baik. Terima kasih atas perhatiannya.